Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan bab selanjutnya yaitu bab 1, 5, dan 6. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mesya Sucitana Rizky sebagai ketua kelompok dan teman-teman saya dari Ajaria boleh perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Zaria Fatia Fadila. Kenalkan, nama saya Siti Fadila Malik. Perkenalkan, nama saya Salwa Hawa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Davina Kalista Wardani. Baik, selanjutnya. Dari bab 1 ini ada ringkasan eksekutif yang dimana PT Pertamina Persero merupakan BUMN yang bergerak di sektor energi terintegrasi dari hulu hingga hilir dan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dalam jangka pendek, Pertamina berfokus menjaga stabilitas operasional dan keuangan di tengah dinamika industri energi global. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, perusahaan menargetkan peningkatan daya saing, efisiensi, serta transformasi menuju energi keberlanjutan. Pasar sasaran Pertamina mencakup rumah tangga, sektor transportasi, industri, pemerintah, dan pembangkit listrik dengan dukungan jaringan distribusi nasional yang luas. Keunggulan Pertamina terletak pada terintegrasi bisnis hulu hilir, penguasaan infrastruktur energi, serta dukungan pemerintah. Dari sisi keuangan, kinerja tahun 2023 menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung investasi dan agenda transisi energi ke depan. Selanjutnya ke bab 5. Yang selanjutnya ini ada riset pasar yang dimana PT Pertamina ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Annual Report 2023, yang dimana ada ukuran total industri, khususnya minyak dan gas bumi merupakan salah satu industri terbesar dan paling strategis di Indonesia. Energi merupakan digunakan oleh berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, transportasi, hingga industri, sehingga permintaannya relatif stabil dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada tren dalam industri. Dalam jangka pendek, industri energi masih mendominasi oleh minyak dan gas bumi. Namun, dalam jangka panjang, terdapat tren pergeseran menuju energi baru dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya ada ukuran pasar sasaran dan pangsa pasar. Pasar sasaran Pertamina mencakup masyarakat umum, rumah tangga sebagai pengguna LPG, serta sektor usaha dan industri. Dengan pangsa BBM sekitar 95% dan LPG serta jaringan SPBU yang tersebar luas, Pertamina memiliki pangsa pasar domestik yang sangat besar dan realistis untuk dipertahankan. Yang selanjutnya ada tren pasar sasaran. Tren di pasar sasaran menunjukkan meningkatnya kebutuhan energi yang mudah diakses, terjangkau, dan ramah lingkungan. Selain itu, pelanggan juga semakin terbiasa menggunakan layanan digital seperti aplikasi My Pertamina, baik untuk transaksi maupun pengawasan distribusi. Next. Nonton tapi Udah. Yang selanjutnya ada hambatan untuk masuk, yang dimana yang pertama itu ada biaya dana produksi.
Biaya awal dan produksi yang dimana hambatan utama berasal dari biaya awal dan biaya produksi yang tinggi. Pertamina mengatasi hal ini melalui perencanaan investasi jangka panjang, efisiensi operasional, serta integrasi hulu dan hilir. Yang kedua ada distribusi dan merek. Distribusi energi hingga wilayah terpencil memerlukan biaya besar. Selain itu, kepercayaan merek menjadi faktor penting. Pertamina mengandalkan jaringan nasional, digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga ada SDM, teknologi dan regulasi. Industri energi membutuhkan SDM dan teknologi khusus serta harus mematuhi regulasi pemerintah. Pertamina mengatasi hambatan ini melalui pelatihan, kerjasama strategis, serta koordinasi dengan pemerintah. Dengan strategi semuanya itu, Pertamina mampu menghadapi hambatan masuk industri dan mempertahankannya posisi sebagai perusahaan energi nasional. Next. Yang selanjutnya ada ancaman dan peluang. Setelah berhasil menghadapi hambatan masuk, Pertamina menghadapi ancaman dan peluang yang berasal dari lingkungan eksternal seperti regulasi, teknologi, ekonomi, dan perubahan industri. Yang pertama itu ada regulasi pemerintah, yang dimana perubahan kebijakan pemerintah dapat menjadi ancaman karena memengaruhi fleksibilitas harga dan distribusi. Namun di sisi lain, sebagai BUMN, Pertamina mendapatkan peluang melalui peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Yang kedua ada teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat bisa menjadi ancaman jika tidak diikuti. Sebaliknya, Pertamina memanfaatkan teknologi digital dan sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang ketiga ada ekonomi. Kondisi ekonomi global yang fluktuatif menjadi tantangan bagi kinerja keuangan. Namun, pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kebutuhan energi yang menjadi peluang bagi Pertamina. Yang keempat, ada perubahan industri. Pergeseran menuju energi terbarukan menjadi tantangan bagi industri energi fosil. Namun, investasi Pertamina di energi baru dan terbarukan membuka peluang keberlanjutan jangka panjang. Dengan strategi adaptif dan dukungan pemerintah, Pertamina mampu mengelola ancaman sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Next. Selanjutnya ini ada SWOT. Jadi buat dari produk atau layanan itu, kekuatan yang ada di PT Pertamina ini dari produk yang dihasilkan perusahaan itu udah lengkap, kayak udah ada BBM, LPG, aftur, pelumas, dan lain-lainnya. Terus buat kelemahannya ini margin keuntungan relatif terbatas. Terus buat peluangnya pengembangan produk energi hijau, dan ancamannya itu bisa penurunan permintaan jangka panjang. Lalu pada merek atau pemasarannya, buat kekuatannya itu ada merek nasional yang kuat dan dipercaya, dan kelemahannya itu kurangnya inovatif dibandingkan perusahaan energi swasta global. Peluang yang bisa dicoba itu ada digitalisasi layanan, loyalty pelanggan, dan juga pengembangan branding. Sama yang terakhir itu ancamannya itu persaingan ketat dengan perusahaan energi swasta. Terus ada dari staf atau HR, buat kekuatannya ini tuh SDM berpengalaman dan budaya kerja akhlak yang terinternalisasi. Terus buat kelemahannya struktur organisasi besar memperlambat pengambilan keputusan. Dan peluang buat dari staf atau HR ini tuh upskilling digital, inovasi, dan penguatan kapabilitas SDM di bidang energi baru dan terbarukan. Dan ancamannya itu bisa persaingan talenta global di sektor energi dan teknologi. Terus dari keuangannya buat kekuatannya itu dukungan program cost optimization dan manajemen risiko yang efektif. Kelemahannya itu ketergantungan pada kompensasi pemerintah untuk produk PSO dan
peluangnya itu penguatan arus kas operasional untuk mendukung investasi strategis. Sama ancaman itu volatilitas harga dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Terus operasi atau manajemennya itu punya kekuatan integrasi holding subholding dan pengendalian biaya pada rantai nilai energi. Kelemahannya kompleksitas koordinasi antar subholding dalam skala operasional besar, dan peluangnya itu optimalisasi aset dan peningkatan efisiensi kilang. Sedangkan buat ancamannya itu risiko gangguan operasional seperti geopolitik dan perubahan regulasi. Dan buat dari pasarnya itu kekuatannya penguasaan pasar domestik, kelemahannya ketergantungan tinggi pada pasar domestik, peluangnya itu bisa ekspansi pasar internasional, sama ancamannya itu bisa masuknya pemain global di pasar domestik. Next. Selanjutnya ada fitur dan manfaat produk atau layanan. Yang pertama, bahan bakar minyak. Produknya itu Pertalite, Pertamax Series, Dex Series, After Biosolar. Keuntungan utamanya itu standar kualitas nasional dan internasional, jaringan SPBU nasional hingga wilayah, varian sesuai kebutuhan mesin dan emisi, dukungan digital Pertamina. Manfaatnya itu mesin lebih efisien dan awet, akses mudah dan pasokan terjamin, mendukung pengurangan emisi. Yang kedua ada LPG dan gas rumah tangga. Produknya itu LPG 3 kg, 5,5 kg, 12 kg bright gas. Keunggulan utama itu yang pertama standar keamanan tinggi, distribusi resmi dan terkontrol, LPG subsidi dan bright gas berfitur ekstra aman. Manfaatnya itu aman dan efisien untuk memasak, ketersediaan stabil, biaya energi lebih terjangkau. Yang ketiga ada pelumas atau lubricants. Produknya itu Fastron, Mediterranean, Enduro. Keunggulan utama itu yang pertama teknologi modern dan sertifikasi internasional, varian lengkap untuk berbagai kebutuhan. Manfaatnya itu performa mesin optimal, umur mesin lebih panjang, hemat biaya perawatan. Selanjutnya ada energi gas dan solusi industri. Layanannya itu gas pipa, LNG, CNG. Keunggulan utamanya itu pasokan stabil dan kontrak fleksibel, energi lebih bersih dan efisien. Manfaatnya itu efisiensi biaya energi, keadilan operasional bisnis, mendukung dekarbonisasi. Selanjutnya energi baru dan terbarukan. Layanannya itu panas bumi, bioenergi, energi surya. Keunggulan utama itu yang pertama energi ramah lingkungan, mendukung transisi energi nasional. Manfaatnya itu energi berkelanjutan, reputasi bisnis lebih hijau, kepastian pasokan jangka panjang. Komitmen layanan Komitmen Purnajual Pertamina. Yang pertama itu dukungan pelanggan 24/7, jaminan kualitas dan keselamatan, distribusi tepat waktu, edukasi dan penanganan keluhan transparan. Next. Baik, selanjutnya ada pelanggan target. Pelanggan sasaran Pertamina secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu konsumen dan yang kedua pelanggan. Yang kelompok pertama adalah konsumen rumah tangga. Segmen ini menjadi target utama karena kebutuhan energi bersifat rutin dan berkelanjutan. Produk yang digunakan meliputi BBM untuk kendaraan pribadi serta LPG untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Konsumen ini berasal dari berbagai latar belakang demografis, mulai dari usia produktif 25 hingga 60 tahun, dengan tingkat pendapatan menengah ke atas, serta tersebar di wilayah perkotaan hingga daerah 3T. Oleh karena itu, Pertamina berfokus menyediakan energi aman, mudah diakses, dan memiliki pasokan yang stabil.
Kelompok kedua ada pelanggan bisnis. Segmen ini mencakup pelaku usaha dan UMKM, sektor industri dan transportasi, serta instansi pemerintah. Energi menjadi kebutuhan strategis bagi kelompok ini karena berperan langsung dalam mendukung operasional, produksi, dan proyek-proyek penting. Pertamina menyediakan pasokan energi yang efisien, andal, serta didukung layanan purna jual untuk menunjang kelancaran aktivitas usaha dan pembangunan nasional. Next. Selanjutnya, pesaing utama Pertamina. Konteks persaingan industri energi. Industri energi bersifat strategis, padat modal, dan berisiko tinggi. Sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, geopolitik global, perkembangan teknologi. Saat ini, berdasarkan analisis, industri migas di Indonesia berada di fase industri matang. Lalu tantangan jangka panjangnya transisi energi dan tekanan menuju energi rendah karbon. Lalu untuk peta pesaing utama Pertamina itu berada di pertama sektor hulu upstream, kedua sektor hilir downstream, ketiga energi baru dan terbarukan, keempat pesaing regional dan global. Nah, yang pertama pesaing hilir yaitu Shell Indonesia, fokus pada BBM non-subsidi dan konsumen urban. Kekuatannya yaitu reputasi global, standar yang kualitas internasional, dan citra merek premium. Kelemahannya jaringan SPBU terbatas, tidak memiliki mandat PSO, dan tidak terintegrasi hulu hilir. Yang kedua, pesaing hilir BP AKR, fokus pada BBM retail dan industri. Kekuatannya, sistemnya operasional modern, lalu pengalaman internasional BP, dan fleksibel di segmen komersial. Keterbatasannya pada skala distribusi kecil, ketergantungan impor BBM, dan tidak berperan strategis nasional. Ketiga, pesaing hilir Vivo Energy Indonesia. Nah, fokusnya pada BBM retail dengan harga kompetitif. Karakteristik, diferensiasi produk dan layanan. Kemudian menyasar pada konsumen yang sensitif harga. Lalu keterbatasan utamanya, jaringan SPBU yang terbatas, tidak memiliki kilang dan aset hulu, dan ketergantungan tinggi pada pasokan eksternal. Yang keempat, pesaing hulu. ExxonMobil. Nah, fokus pada eksplorasi dan produksi migas. Keunggulannya, teknologi eksplorasi mutakhir, lalu kapasitas pendanaan besar, dan pengalaman global luas. Ini dia berperan lebih sebagai mitra proyek dan persaingan dengan Pertamina yang bersifat spesifik proyek. Yang kelima, pesaing hulu Chevron. Berpengalaman panjang di Indonesia, terlibat di sektor migas dan panas bumi. Perannya semakin berkurang akibat berakhirnya kontrak wilayah kerja dan kebijakan nasional. Memperkuat posisi Pertamina sebagai operator utama nasional. Lalu yang keenam, pesaing regional dan global, yaitu ada Petronas asal dari Malaysia. Jenisnya National Oil Company, yaitu NOC. Persamaannya dengan Pertamina, yaitu sama-sama bisnis yang terintegrasi dan didukung dengan negara. Area kompetisi yaitu efisiensi operasional, ekspansi internasional, dan energi terbarukan. Lalu keunggulan kompetitif Pertamina, pertama, mandat negara dan dukungan regulasi. Yang kedua, terintegrasi penuh hulu hilir. Ketiga, jaringan distribusi terluas nasional. Yang keempat, transformasi digital. Kelima, komitmen
ISG, dan energi terbarukan. Analisis posisi kompetitif. Tidak adanya pesaing dengan kombinasi, yaitu skala besar, integrasi bisnis, mandat negara, dan jaringan nasional. Pertamina unggul secara komersial, strategis, dan ketahanan energi nasional. Selanjutnya ini ada analisis persaingan dari segi produknya itu PT Pertamina menawarkan produk energi yang lengkap mulai dari BBM, LPG, gas pelumas hingga energi baru terbarukan. Nah, sedangkan pesaing lebih menekankan produk inovatif dengan fokus pada energi bersih. Terus dari segi harga, PT Pertamina memiliki harga yang relatif stabil khususnya pada BBM PSO, sedangkan pesaing menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar yang cenderung itu fluktuatif. Nah, terus kualitasnya itu PT Pertamina menerapkan standar kualitas nasional dan internasional, sedangkan pesaing juga dikenal memiliki kualitas produk yang tinggi dan konsisten. Terus buat layanannya, PT Pertamina didukung jaringan SPBU dan distribusi terluas di Indonesia. Sedangkan pesaing memiliki jaringan yang terbatas pada wilayah tertentu. Buat keluhannya itu PT Pertamina itu, menghadapi proses penanganan keluhan yang relatif lebih birokratis. Nah, sedangkan pesaing mampu merespons keluhan dengan cepat dan fleksibel. Buat keahlian ya, PT Pertamina memiliki pengalaman panjang di seluruh sektor energi, sedangkan pesaing didukung keahlian global dan teknologi yang lebih maju. Buat reputasi perusahaan, itu PT Pertamina merupakan BUMN strategis yang masuk dalam Fortune Global 500, sedangkan pesaing memiliki merek dan reputasi global yang kuat juga. Terus buat PT Pertamina itu mampu menjangkau hingga daerah terpencil, sedangkan pesaing umumnya itu dominan beroperasi di kota-kota besar. Selanjutnya itu ada lokasi buat PT Pertamina itu mampu menjangkau hingga daerah terpencil, sedangkan pesaing umumnya dominan beroperasi di kota-kota besar. Terus penampilannya, PT Pertamina ini masih memiliki fasilitas yang belum sepenuhnya seragam modern, sedangkan pesaing menampilkan desain SPBU yang modern dan premium. Terus buat metode penjualan, PT Pertamina menggunakan metode penjualan PSO, B2B, penjualan langsung dan digital, sedangkan pesaing menerapkan sistem penjualan yang lebih fleksibel dan berbasis pasar. Terus kebijakan kreditnya buat PT Pertamina didukung kebijakan kredit dari pemerintah dan skema B2B, sedangkan pesaing menerapkan kebijakan kredit yang lebih ketat dan komersial. Terus buat iklannya dari PT Pertamina itu relatif kurang agresif dalam promosi. Dari pesaing menjalankan kampanye iklan global secara agresif. Terus buat image atau citranya itu, PT Pertamina dikenal sebagai perusahaan energi untuk negeri yang berorientasi nasional dan berkelanjutan, sedangkan pesaing memiliki citra modern, global, dan inovatif. Next. Lalu di bab ini ada analisis keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Kamu di mute, Davina. Aduh, Tuhan. Lalu di bab 6 ada analisis keuangan. Ada rasio likuiditas. Yang pertama yang berdasarkan laporan keuangan periode 2021 hingga 2023, tingkat likuiditas Pertamina berada pada kondisi yang baik dan menunjukkan tren peningkatan. Current ratio pada tahun 2023 mencapai 204,41%. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki perusahaan jauh lebih besar dibandingkan kewajiban jangka pendek, sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tergolong aman. Selain itu, quick ratio pada tahun 2023 tercatat sebesar 134,40%. Meskipun tanpa memperhitungkan persediaan, Pertamina tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang menandakan likuiditas perusahaan cukup kuat. Lalu
cash ratio pada tahun 2023 sebesar 103,10%, juga menunjukkan bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan sudah cukup untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendek secara langsung. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina memiliki tingkat likuiditas yang kuat sehingga mampu menjaga stabilitas operasional dan memenuhi kewajiban jangka pendek secara efektif. Selanjutnya, rasio leverage. Dari debt to asset ratio (DAR) menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang, berada pada tingkat wajar untuk perusahaan energi terintegrasi, dan mengindikasikan risiko keuangan yang terkendali. Dari debt to equity ratio (DIR) mencerminkan perbandingan antara total utang dan ekuitas, menunjukkan struktur permodalan yang sehat dan kuat. Lalu, pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan berkelanjutan. Dari interest coverage ratio (ICR) menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional dan laba usaha yang cukup memadai untuk menutup beban bunga, dan juga risiko gagal untuk bayar bunga tergolong rendah. Selanjutnya, ada rasio efisiensi. Fokus efisiensi operasional di tengah volatilitas energi global. Yang pertama ada pengendalian biaya operasional secara prudent, rasio biaya terhadap pendapatan tetap terjaga, optimalisasi proses bisnis dan digitalisasi operasional, pemanfaatan aset kilang, logistik, dan distribusi lebih optimal, perputaran aset tetap efisien, pengelolaan persediaan BBM dan LPG seimbang dan terintegrasi, percepatan rantai pasok dan penurunan biaya penyimpanan, pengelolaan piutang dan arus kas yang sehat. Yang terakhir mendukung kinerja keuangan berkelanjutan dan ketahanan energi nasional. Terus di sini ada rasio profitabilitas. Nah, dari rasio profitabilitas itu nunjukin kinerja yang kuat dan baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Laba bersih meningkat menjadi 4,4 miliar USD atau naik sekitar 16,7%. Terus mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga net profit margin melalui efisiensi biaya dan dukungan kompensasi pemerintah, walaupun harga minyak tuh turun. Nah, laba usaha juga tercatat sekitar 8,40 miliar USD dengan margin operasional yang tetap terjaga berkat strategi cost optimization di seluruh lini bisnis. Nah, sementara itu buat EBITDA-nya ini mencapai sekitar 14,36 miliar USD atau naiknya itu 5,61%. Nah, ini tuh mendadak arus kas operasional yang kuat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Pertamina juga berada dalam kondisi finansial yang sehat, terus juga mampu mempertahankan profitabilitas di tengah tekanan global. Next. Kami sajikan di bagian lembar kerja rasio keuangan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca annual report Pertamina 2023 yang berada di lampiran makalah kami. Next. Terima kasih dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.